Oke, shalom teman-teman semua, Abes Family, puji Tuhan kita bertemu lagi. Setelah kita nonton tadi ya, dari teman-teman kita, sebuah cerita, sebuah drama yang menceritakan tentang judging atau menghakimi. Lihat deh baju yang dia pakai. Astaga, tatonya. My God. Astaga, pasti ya habis dia bikin snapgram ini, dia langsung pergi shopping. Kalau enggak ya pasti nongkrong lah, kalau nggak ngerokok kan sama temennya. Iya bener, apalagi dia tuh up to date. Karena yang ngomongin apa sih kok kelihatannya asik banget. Iya nggak tahu tuh, aku dari tadi dengerin mereka kayaknya lagi sibuk ngejudge orang di Instagram deh. Nah, seringkali kita itu menghakimi, menghakimi sekitar kita tanpa mengenal apa sih kata Alkitab tentang menghakimi. Kita buka bersama-sama Matius 7 ayat 1 sampai 2. Dikatakan di sana, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Nah, jadi teman-teman semua, kita nggak boleh menghakimi, karena ukuran yang kita pakai untuk menghakimi akan diukurkan kepada kita oleh Tuhan. Ya, kita pun nggak sempurna. Dalam ayat berikutnya dikatakan kita ini nggak sempurna. Nah, jadi menghakimi itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Nah, tapi berbeda dengan menghakimi, ada satu kata lagi namanya menilai. Apa sama-sama kita katakan teman-teman? 1, 2, 3, menilai. Nah, menilai ini beda dengan menghakimi. Nah, menilai itu artinya memberikan skor, seperti kalau guru ya dapat ujian kalian memberikan skor, lalu memberitahu kepada kalian dan mengajak kalian untuk maju jadi nilainya lebih baik. Nah, yang boleh kita lakukan itu bukan menghakimi, tapi menilai. Jadi kalau kita nilai teman kita, kok teman kita salah ya, kita beritahu kamu kok salah. Ayo kita ajak lebih baik lagi, kita ajak lebih benar lagi. Ya, menilai sesuai apa? Kebenaran firman Tuhan tentunya. Filternya itu kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau menghakimi itu tanpa tanya langsung kita menjudge orang itu, nggak ngomong sama orang itu, langsung ngomong ke semua. Itu loh gini. Akhirnya apa? Kita menghukumnya dengan mengucilkannya mungkin, menghukumnya dengan semua ngata-ngatai, tanpa ngajak orang itu berubah jadi lebih baik. Nah, teman-teman semua, jadi hal itu yang paling penting hari ini adalah jangan menghakimi, biarlah kita menilai seperti yang Tuhan lakukan. Ya. Kalau ada teman kita yang salah, ayo kita tegur. Dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17 dikatakan di sana, 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 saksi, perkara itu tidak diasingkan. 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soal ini kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga untuk mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi artinya apa? Jadi menghakimi itu adalah seseorang yang tanpa mengajak orang itu lebih baik, ingin menghukum. Mungkin dengan cara menggosipkan ya, dengan cara menghancurkan karakternya, rame-rame dibully ya. Tapi sebenarnya kebenaran firman Tuhan itu apa yang benar? Yang benar itu menilai. Kita nilai orang itu salah. Kita tegur 4 mata. Nggak usah ngajak orang lain, 4 mata, supaya orang itu berubah jadi lebih baik. Nah, kalau nggak bisa tegur 4 mata, ajak 2 orang saksi, 3 orang saksi, ya, supaya dia percaya benar-benar dia itu lagi salah gitu ya. Teman kita mungkin kalau kita subjektif ya, mungkin 2-3 orang saksi itu sah. Nah, kamu salah gini. Kalau nggak mau, kita omongan kepada jemaat. Kalau nggak mau lagi, ya sudah. Berarti orang itu nggak mau berubah. Orang yang nggak kenal Tuhan nggak mau diubahkan sama Tuhan. Jadi kita nggak bisa bantu dia lagi. Ya. Nah, jadi ini kita sudah mulai bantu, tapi nggak bisa. Ya sudah. Dan teman-teman semua, jadi yang terpenting hari ini ayo kita menilai. Ya. Dan menolong orang untuk maju. Seperti yang Tuhan lakukan dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Kita baca ya. Yohanes 8 2 sampai 11. Dikatakan di sana, pagi-pagi benar Tuhan berada di bait Allah.
dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk mengajar mereka. 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka mendapatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Kata Rabi itu artinya guru. Ya. Lalu 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan ini dengan batu. Ya. Apakah pendapatmu tentang hal ini? 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Tuhan, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan. Tetapi Tuhan Yesus membungkuk menulis dengan jarinya di tanah. 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu ke perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai daripada yang tertua, akhirnya tinggallah Tuhan Yesus seorang diri dan perempuan itu yang tetap di tempatnya. 10. Lalu Tuhan Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Tuhan Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Dan menurut Injilnya yang lain, Tuhan berkata supaya jangan terjadi sesuatu yang lebih dahsyat daripada ini. Jadi ketika Tuhan Yesus jadi guru menghadapi orang yang salah, Tuhan Yesus nggak langsung menghukum. Wah, dilempari batu langsung, rame-rame dibawa, dihancurkan, dibully, ya, sosmednya, wah, dikata-katai, itu judging ya. Enggak, Tuhan Yesus menilai kamu ini salah, ya, karena itu berubahlah jadi lebih baik. Nangkap ini ya. Jadi kita tetap harus punya filter menilai sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah, gimana kalau ketemu orang baru kok? Apakah kita boleh judging? Apakah kita harus menilai? Yang benar kita harus menilai sesuai kebenaran firman Tuhan. Ya. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita nilai aja, oh orang ini sungguh-sungguh apa tidak. Ya. Oh orang ini mau berubah semakin berkenan apa tidak. Ya. Kita nilai, tetap harus menilai, oh ini bisa jadi teman baik apa tidak. Sesuai kebenaran firman Tuhan. Kalau nggak bisa ya jangan. Nanti hidup kita yang tadinya baik, tiba-tiba kita berubah jadi nggak baik. Ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kalau menginjil kok gimana? Menginjil teman-teman yang belum kenal Tuhan, menginjil teman-teman yang masih berdosa, gimana? Bagus kalau kita menginjil. Apa batasnya kita berhenti untuk di kelompok itu? Ya, aku kasih ilustrasi. Contohnya kalau kalian itu sedang membantu kapal itu melintas, kalian berada di gunung es, kalian kasih lampu ke sana, ya, kalian mau membantu kapal-kapal itu supaya ke jalan yang benar. Ya. Dari jalan yang bingung jadi jalan yang benar. Nah, kapan waktunya kalian meninggalkan tempat itu? Kalau kaki kalian mulai beku, atau alias kalau kalian sudah mulai terpengaruh oleh situasi. Ya, jadi kalau kalian menginjil bagus luar biasa, tapi kalau kalian sudah mulai terpengaruh, kalian ngomongannya sudah mulai sama dengan dunia, kalian tindakannya sudah mulai sama dengan dunia, tinggalkanlah temanmu. Karena temanmu menentukan masa depanmu. Ya. Dalam sebuah buku, Ko Ishak pernah berbaca, Presiden Amerika berkata, tunjukkan aku 5 temanmu, akan kutunjukkan masa depanmu. Berarti pergaulan itu menentukan. Kalau kamu berteman dengan orang yang sungguh-sungguh, kamu akan jadi sungguh-sungguh, itu sudah pasti. Ngomongannya firman terus. Tapi kalau kamu berteman dengan orang yang suka gosip, ya kamu pasti gosip. Ya. Berteman suka yang branded, lama-lama jadi branded. Wah, rasanya ini bagus ya. Berteman dengan atlet, lama-lama ikut jadi atlet. Jadi hari ini judging dan menilai. Ya, yang penting itu kita bukan judging. Ya. Oh, orang ini salah harus dihukum tanpa ada kesempatan. Nah, kita harus menilai sesuai firman Tuhan. Oh, yang kurang tepat. Kita bilangi ya secara 4 mata. Kalau kita nanti belum bisa, kita panggil 2-3 orang saksi untuk mengetahui. Kalau nggak bisa, nggak mau berubah ya udah kita ngomong sama jemaat, orang ini nggak mau berubah.
anggap orang nggak mau kenal Tuhan, nggak mau sungguh-sungguh. Nah, jadi kita menilai ada orang yang nggak mau kenal Tuhan. Jadi kalau punya teman baru, kita nilai orang ini mau kenal Tuhan nggak? Orang ini mau hidup berkenan nggak? Kalau nggak mau, ya lebih baik kita biasa aja, jarang ketemu, ya, teman biasa. Oke, demikian hari ini sharing firman Tuhan tentang cacing. Teman-teman tadi sudah sharing, biar jadi berkat buat kita semua. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami semua boleh untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar untuk menilai, bukan cacing. Kami mau mengajak teman-teman kami maju semakin berkenan kepada Tuhan, bukan biasa-biasa, bahkan bukan jauh dari Tuhan. Ajar kami mengerti standar penilaian yang benar, yaitu firman, dan ajar kami untuk mengajak semua orang semakin berkenan kepada Tuhan. Mungkin kami nggak sempurna, tapi kami mau memberitakan firman dan mengajak maju semua teman-teman kami. Berkati semua apa yang sudah kami dengar, boleh kami lakukan. Bila kami tidak menghukum banyak orang, menghancurkan karakter orang, tapi kami mengajak semua orang maju. Terima kasih. Bila firman-Mu menjadi terang, menjadi penuntun bagi hidup kami. Saatnya kami akan berpisah satu dengan lain. Tuhan sertai kami satu persatu. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu kiranya turun untuk anak-anak muda-Mu. Diberkatilah Engkau jadi berkat di masa muda-Mu, diberkatilah Engkau jadi berkat untuk keluarga-Mu. Bila oleh-Mu nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putranya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau hadir.